Sama, kami ngasih, saya ngasih. Teman-teman jangan hujat Fauzana. Mungkin di situ 1000 orang nyerang saya. Loh, papi kok belani Fauzana, gak sayang Mas Iyun dong. Nah ini logika yang salah ini. Ya, logika yang salah ini. Ya, jadi jangan kemudian ya kita semerta-merta langsung benci Fauzana. Udah biasa aja lah gitu loh. Yang nggak senang silakan nggak senang, tapi nggak usah hujat. Yang senang ya teruslah untuk mendengarkan karyanya. Jadi saya ngajari fans saya atau ngajari kawan-kawan saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita jangan maulah diadu domba sama manusia-manusia seperti yang di komenan ini. Janganlah kita mengadu domba. Biasa aja. Nggak usah gimana-gimana kita ini. Kan gitu loh. Karena kalau misal kemudian ngomong kontribusi, ya saya rasa semua ada kontribusinya. Ya. Janganlah ya kawan-kawan, kita ini gara-gara seseorang itu sudah tidak bersama dengan kita itu kemudian kita hujat-hujat. Gini, kebijaksanaan adalah ketika kita pernah nongkrong sama seseorang, kita pernah berkawan sama seseorang, jika sudah tidak terlalu dekat dan tidak nongkrong lagi, kita tidak menghujat-hujat di belakang layar. Udah itu namanya kedewasaan. Ya. Jadi yang kita depankan itu apa? Yang kita depankan itu adalah solidaritas. Ya, yang kita depankan itu adalah solidaritas. Papi Tommy itu anggota dewan kalau jam kerja. Kalau jam segini manusia biasa. Masalahnya yang komen ini akunnya palsu semua. Ya. Memang ya kawan-kawan, ketika kita mengkoreksi orang-orang yang fans sama kita itu agak berat. Banyak dulu itu, waduh Tom Lee Wafa dibikinkan, Tom Lee Wafa ini, Tom Lee Wafa itu ya kan, gerakan dulu itu kita waktu nyalek, mah aku wongnya Mas Tom Lee, aku gini, pokoknya kita A1 ya kan. Wah sampai kita di panggung itu nyebar uang lah kita tuh. Pokoknya tenang, semua itu 5.000 orang akan nyoblos Papi Tom Lee. Begitu kita cek 5 biji pun nggak ada di situ. Udah buat yang tahu-tahu pasti paham lah. Mami pun ketawa kalau inget itu kok. Kita udah biasa sama yang gitu-gituan ini. Tapi gara-gara Papi klarifikasi, akhirnya Fauzana dihujat. Bentar, aku tanya dulu. Ya. Waktu itu, ya tapi percuma lah dijelaskan ya. Gak usah. Sekarang kita mau ngomong apa? Ya, kita mau ngomong apa kawan-kawan? Ya, intinya tadi saya lihat videonya Pope itu juga nggak mau lah buka-buka itu. Orang kan sifatnya pemberitahuan. Ya sama lah kayak kawan-kawan saya SMA, kawan-kawan saya dari komunitas. Pak ini ada sumbangan Pak, gini. Silakan barangkali ada sumbangan. Ya
Itu kan hak kita yang mau nyumbang mau enggak. Kalau kita ada nyumbang, kalau enggak. Waktu itu kebetulan saya kan akhirnya kan Pak Semar buka, Pak Tomli nyumbang 10 juta. Kan terpaksa. Bukti transfernya ada. Aduh. Mbok ya kita tabayun. Ini ada yang ngomen, beli Leong katanya mau ambil sobat ngarit. Ya terserah. Tapi kan di mata hukum itu kan bagaimanapun kan yang megang kuasanya Mas Yun. Terserah lah. Ya. Karena kan sobat ngarit itu kembali lagi di awal niatnya persahabatan, cari silaturahmi, cari kawan baru. Kalaupun kalian beli kaosnya itu bukan 1 juta harganya. Harga kaosnya itu 95.000, berapa? 85, 95. Produksinya juga udah 70.000. Untungnya 25.500. Iya, artinya 15%. Ya tapi 15%, untung 10.000, untung 10.000 dipahit itu ya wes gak usah tuku. Wes gak usah tuku rek, gak apa-apa. Demi Allah gak apa-apa. Apa perlu kalau sobat ngarit kita diadakan? Kalau perlu kita diadakan. Nanti tak bilang Mas Yun, wes kalau sobat ngarit diadakan aja band limited. Gitu. Tapi nggak apa-apa, saya masih percaya teman-teman sobat ngarit ini banyak yang lebih teredukasi daripada yang nggak teredukasi. Aku masih percaya kok, Mas. 3.700 orang ini lebih banyak yang teredukasi, lebih banyak yang pinter, lebih banyak yang cerdas. Ini kan rata-rata kan bapak-bapak dan rata-rata kan mas-mas. Pinter-pinter kok, ngomongnya pinter-pinter. Orang ini pinter-pinter, mayoritas teman-teman sobat ngarit itu saya pernah bertemu kawan-kawan sobat ngarit di Hedon Estate. Saya pernah bertemu orang sobat ngarit itu di Medan, di Jakarta, di Palangkaraya, dan rata-rata teman-teman sobat ngarit itu pinter. Saya di acara Jatim Expo ketemu sama kawan-kawan sobat ngarit, bapak-bapak rata-rata cerdas, rata-rata pinter. Jadi kalau menurut kita rata-rata mereka cerdas dan pinter, menurut saya, lapo kita ribet dengan orang yang nggak pinter. Mengakas yang pinter kok daripada yang nggak pinter. Parfumnya Tom Liwa Fayor, parfumku di etalase ya. Saya lagi males jualan. Yang pengen parfum di etalase. Parfumnya habis tapi sisa 2.000 atau kapan hari setelah habis terus 2 hari nggak jualan terus dijual lagi ada 2.000. Di toko ruame. Jadi iya memang ini. Jadi ya intinya kawan-kawan celana pendek. Iya. Intinya yang mengkoreksi adalah kawan-kawan sobat ngarit ya. Ini kata-kata terakhir ya. Jujur kawan-kawan ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya Tom Liwafa, seorang anggota DPR RI. Ya, ketika saya masuk ke Sobat Ngarit setelah saya terpilih jadi ketua tak balanan jambut. Oke, tak balanan nih. Tak lancar ngomongnya jambos. Oke. Dengan segala kerendahan hati kawan-kawan, ya saya Tom Liwafa, ya, yang dimana saya gabung Sobat Ngarit yang pada waktu itu saya sudah terpilih jadi DPR RI, ya. Saya sangat bangga ikut Sobat Ngarit. Saya mendapatkan banyak kawan-kawan baru dari Sobat Ngarit. Saya mengenal banyak orang, mau itu di Medan, di Palangkaraya, di Samarinda, di Bali, di Jogja, dimanapun berada, ya. Saya sangat tersanjung
bisa gabung jadi Sobat Ngarit. Saya juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak orang-orang luar negeri yang saya kenal gara-gara Sobat Ngarit. Kalaupun ya seandainya persahabatan dengan Sobat Ngarit itu kemudian ada yang menilai bahwa itu hanya ajang memanfaatkan, ya silakan. Tapi saya percaya Sobat Ngarit itu bukan hanya masalah baju, Sobat Ngarit bukan hanya masalah event. Sobat Ngarit itu persahabatan. Sobat Ngarit itu bagaimana kita bisa berkawan dengan orang-orang baru, saling berbagi rezeki, saling menyumbang. Ya. Jadi kalau kemudian kawan-kawan ngerasa bahwasanya ada yang dirugikan dari Sobat Ngarit, silakan mundur. Ya. Kalau sekiranya memang dengan teman-teman saya ada kawan-kawan di Sobat Ngarit itu pembelian kaos segala macam dan mereka ngerasa nggak nyaman dan nggak suka, jangan dibeli. Bahkan saya hentikan. Ya. Hentikan aja nggak apa-apa. Ya. Jangan membuat friksi-friksi seakan-akan Sobat Ngarit itu ajang orang memanfaatkan. Kapan kita open donasi? Kapan kita minta-minta? Sobat Ngarit kompak. Orang-orang teredukasi. Orang-orang yang kompetensi. Orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang penuh kasih sayang dan tolong-menolong. Ya. Janganlah ya gara-gara hanya masalah sensitif kita jadi tercerai-berai. Eman perkawanan nih, jangan lihat Mas Yun, jangan lihat Tom Liwafa lah. Lihat kawan-kawan kalian yang kalian bertemu ya karena kalian sama-sama Sobat Ngarit. Lihatlah perkawanan kita. Betapa kebangganya kita menggunakan atribut Sobat Ngarit ketemu dengan orang-orang. Betapa kebangganya kita bisa keluar negeri pakai Sobat Ngarit. Betapa bangganya kita. Betapa bangganya. Kita bisa mengenal orang-orang hebat dari Sobat Ngarit, berapa bangganya ya. Jadi kalau kemudian ada friksi-friksi terkait sampai sekarang Mas Yun tutup akun, ya silahkan kita sama-sama berbenah. Silahkan kita sama-sama kita memahami ya. Apakah dengan kita menghujat-hujat Mas Roni, Mas Semar atau Mas Yun itu bagus? Saya rasa kurang bijaksana. Ya, saya rasa kurang bijaksana dan Sobat Ngarit pun juga nggak perlu menghujat yang namanya Fauzana, Mas Imanuddin, Mas Bayu Sonokeling, Pak RT. No, nggak perlu. Nggak perlu hujat-hujat mereka juga. Apapun langkah-langkah mereka yang kurang tepat, apapun itu, nggak perlu. Nggak perlu. Sobat Ngarit pesan bukan gara-gara Papi Tomli, Sobat Ngarit pesan bukan gara-gara Mas Yun, apalagi Mas Semar, apalagi Mas Roni, enggak. Sobat Ngarit besar karena kita punya visi misi yang sama. Kita orang desa, kita orang daerah, kita pengen sukses, kita pengen banyak sahabat. Ya sekian dari saya, Arisal Tom Liwafa, yang kalau jam 10 pagi sampai jam 6 malam anggota DPR RI, yang lepas dari jam itu saya hanya orang biasa. Kita duduk sama rata, kita maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ngarit, salam sababatan. Srek srek srek. Anak petani, anak tukang, orang biasa, tukang becak, tukang ojol juga bisa naik kelas. Terima kasih.